disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kasih setia, pertolongan dan kebaikan-Mu sungguh kami rasakan di sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, jika sampai pada saat malam hari ini kami masih boleh menghirup nafas hidup yang Kau berikan ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sebentar hamba akan menyampaikan sebagian daripada isi hati-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang dengar-dengaran ya Tuhan, pribadi yang duduk diam Tuhan, dan merindukan Engkau hadir di tempat ini. Umat yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini di tempat ini Bapak Ibu. Malam hari ini sekaligus menjadi kunjungan kita atas lahirnya, bertambahnya keturunan marga segala di tempat ini. Amin. Semua oleh karena kasih Tuhan, Amin. semua oleh karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kemarin semalam kami ada beberapa orang dari FA kunjungan ke Amang Opung Ester. Kami banyak bincang-bincang Bapak Ibu, dan beliau menyampaikan semua tentang perjalanan sakit penyakitnya Bapak Ibu. Dia pun tidak menduga akan fatal seperti itu. Sampai kemudian berkali-kali Tuhan tunjukkan mukjizat, dan akhirnya waktu kemarin hari Minggu saya waktu WL Bapak Ibu, saya lihat ada perubahan wajah, perubahan fisik, dan yang membuat saya pasti bahwa itu Amang Opung Ester adalah karena inang itu ada di samping beliau. Nah, semua oleh karena kasih Tuhan Bapak Ibu. Saya lihat cara dia berkomunikasi pun sudah seperti sedia kala. Ya hanya mungkin kalau jalan dia masih agak-agak terbata-bata Bapak Ibu. Kita doakan Amang itu semakin Tuhan pulihkan. Mohon maaf kalau saya lihat main bentang itu Bapak Ibu, bekas settingannya, bekas jahitan. Kalau tidak salah itu 5 cm katanya apanya. Kankernya, tumornya. Ya kita bersyukur. Juga semalam Bapak Ibu saya antara minggu atau enggak ya, jam sekitar jam 1 pagi. Jam berapa Pak Agus itu pergi? Enggak tahu. Udah pagi kan dibawanya malam. Oh, iya. Berarti nyampe di Oh, meninggal malam ya? Iya. Oh, kata salah. Sekitar jam 1 kayaknya. Saya antara sadar atau tidak udah ngantuk. Saya lihat pada lewat di Facebook foto Pak Agus. Tapi nggak terbaca saya lagi apanya. Entah captionnya nggak tahu apa. Pas pagi-pagi saya lihat, wah, iya. Ya begitulah kehidupan Bapak Ibu. Kita lihat Amang itu ceria, yang seorang yang bekerja keras Bapak Ibu. Tapi semua umur di tangan Tuhan. Amin. Makanya kalau sampai malam hari ini kita masih ada di sini, kita masih sehat, semua oleh karena pertolongan Tuhan. Harapan saya semua anggota FA kita panjang umur dan jangan sakit-sakit. Amin. Sakit itu tidak enak. Mohon maaf ya, demam sedikit aja pun kita kadang mengeluh Bapak Ibu. Apalagi sampai mengalami penyakit yang serius. Amin. Nah, sesuai dengan firman Tuhan di FA Bapak Ibu di doa pengerja, hanya saya ambil dari kitab Markusnya Bapak Ibu. Tapi ini sama aja. Ini sama aja, masih tentang seorang perempuan yang minta Tuhan Yesus berdoa untuk anaknya yang kerasukan roh jahat Bapak Ibu. Kita buka Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30.
Sudah ketemu? Amin. Amin. Seperti biasa kita bergilir. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirof Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi Ayat 28. 28. 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa menjaga juga makanan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, maka kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu keluar. Ya. Perempuan Sirofenisia yang percaya Bapak Ibu. Saya baca 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Yesus ini mungkin Bapak Ibu sudah mengalami kecapean Bapak Ibu. Dia sebagai seorang manusia, sebagai fisik yang 100% manusia Bapak Ibu, walaupun dia manusia ilahi, dia mengalami capek Bapak Ibu, dia pengen istirahat. Kita pun sebagai manusia seperti itu. Kita ingin punya ruang sendiri kadang. Kita pengen break sebentar, kita pengen istirahat. Tidak ada seorang pun yang pengen mengusir kita. Sama dengan Yesus Bapak Ibu. Pada saat posisi itu, Tuhan Yesus ingin dia punya ruang privasinya tidak diganggu. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini karena dia adalah pelaku mujizat ketika dia ada di bumi Bapak Ibu, bahkan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mohon maaf, kemana saja pun Yesus pergi, itu orang-orang sudah tahu Bapak Ibu. Sudah tahu, oh Yesus ada di sana. Mereka lalu berbondong-bondong. Makanya sampai dikatakan Yesus ngasih makan 5.000 orang. Karena kenapa? Kemanapun Tuhan Yesus pergi, bahkan ketika Yesus menyingkir ke pinggir-pinggir kota pun, orang-orang tahu kemana keberadaan Yesus Bapak Ibu. Dia sama sekali tidak bisa sembunyi. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan dia untuk mujizat, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun orang lain. Nah, pada momen ini, Tuhan Yesus ini Bapak Ibu, dia pengen istirahat tapi tidak bisa. Karena apa? Ada banyak orang berbondong-bondong mungkin menunggu dia di luar Bapak Ibu. Mungkin ribut lah. Mungkin Tuhan Yesus karena di ruangan yang dia mungkin akhirnya dia tidak nyaman Bapak Ibu karena keributan itu ya. Nah, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Kita tidak tahu Bapak Ibu seberapa jauh mungkin ibu ini pergi untuk menemui Yesus, karena mulut ke mulut Bapak Ibu. Mungkin sampai di Pandan tersiar, Yesus ada di Sibolga loh, Yesus ada di surga loh. Lalu karena kerinduan sama dengan, mohon maaf ya, dengan KKR Bapak Ibu. Kalau diadakan mungkin KKR di kota Pandan atau kota Sibolga, orang-orang mungkin dari pelosok-pelosok pun akan dimobilisasi Bapak Ibu untuk datang menyaksikan KKR Bapak Ibu, menyaksikan mujizat terjadi. Walaupun momen mujizat itu tidak harus tentang KKR Bapak Ibu. Banyak orang menyalahartikan KKR, mujizat kesembuhan, bukan Bapak Ibu. Dimanapun asal hati kita percaya, di situ ada mujizat, di situ ada kesembuhan. Amin. Nah, ibu ini mendengar Bapak Ibu. Ibu ini punya seorang anak yang kerasukan roh jahat. Orang yang kerasukan roh jahat, mungkin ini sudah terjadi bertahun-tahun Bapak Ibu. Anak ini tidak sembuh. Mungkin sudah dibawa ke tabib, mungkin sudah dibawa ke paranormal, mungkin sudah dibawa berobat ke sana kemari, tapi tidak sembuh Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, orang yang sudah terikat atau diikat oleh roh jahat, itu susah perginya.
Kami dulu waktu pelayan, waktu saya masih ketua FA di Simari-Mari sebelum Gajulu, Bapak Ibu, ada seorang anak remaja diikat roh jahat selama bertahun-tahun, Bapak Ibu. Enggak lepas-lepas. Bahkan orang tuanya pun akhirnya menyerah, bukan menyerah kepada Tuhan, ujung-ujungnya menyerah dengan keadaan. Akhirnya dia menghilang dari Eva, Bapak Ibu. Dibiarkan aja anaknya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu terjadi bertahun-tahun lalu karena namanya orang tua, Bapak Ibu, yang namanya orang tua. Anak sakit sedikit aja pun orang tua bisa panik, Bapak Ibu. Si Valeri kami dulu waktu kecil, pertama kali momennya Bapak Ibu, dia itu step. Saya pikir gini, loh ternyata step itu mengerikan loh Bapak Ibu. Ya mungkin ibu-ibu di sini orang tua atau bapak. Saya lihat anak saya step, Bapak Ibu, seperti orang, mohon maaf ya, orang yang seperti sudah mau mati. Betul, pucat, kaku. Lalu saya buka baju saya, Bapak Ibu, saya peluk dia, saya hangat. Saya coba memindahkan hangatnya ke badan saya. Lalu kami larikan ke Metamedika, Bapak Ibu. Sejak dari situ, si Valeri kami ini, asal dia demam, Bapak Ibu, selalu kami jaga-jaga. Untung saja waktu itu kami lihat dia seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin sudah bisa digambarkan bagaimana anak step ya, kaku, Bapak Ibu, seperti kejang-kejang, Bapak Ibu, nggak bisa berkata-kata, digigit gigitnya. Untung nggak lidahnya digigit. Nah, ibu ini, Bapak Ibu, mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Dia berharap tentang mujizat, Bapak Ibu, karena yang dia tahu Yesus ini adalah pelaku mujizat. Sekalipun pemikiran manusianya mungkin pada saat itu dia tidak tahu bahwa Yesus adalah seorang juru selamat, Bapak Ibu. Amin. Nah, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Orang Siro-Fenisia ini, Bapak Ibu, saya baca-baca, adalah orang-orang atau suku orang Yunani yang bermukim di utara Palestina, Bapak Ibu. Kalau kita tahu sekarang Fenisia, yang mungkin ada kesamaan nama, Bapak Ibu, di daerah Italia atau Yunani, itu di seberang laut. Nah, mungkin mirip seperti ini, Bapak Ibu. Ada orang Batak Toba yang mungkin merantau ke Sibolga pada zaman dulu ya, kira-kira gitu ya. Lalu mereka itu seperti karena perantau, mereka membuat nama tempat itu Kampung Batak. Kira-kira seperti itu. Jadi orang Fenisia ini membuat pemukiman di daerah utara Palestina, menyebut itu daerah Siro-Fenisia, Bapak Ibu, untuk menunjukkan bahwa mereka loh orang, kebanyakan orang Fenisia yang bermukim di situ. Jadi ini bukan orang Israel, ini adalah orang Yunani. Nah, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mengertikah Bapak Ibu tentang ayat ini? Seolah-olah Yesus bilang gini loh, ini seperti mencobai perempuan ini, Bapak Ibu, sampai di mana batas imannya. Loh, aku loh turun ke bumi bukan untuk kamu. Kira-kira seperti itu. Aku hanya melayani bangsaku saja, bangsa Yahudi. Kamu nanti dulu. Biarkan aku dulu fokus ke bangsaku ini. Masih banyak problem di bangsaku ini. Masih banyak yang harus aku tuntaskan untuk suku bangsaku Yahudi ini, Bapak Ibu. Jadi perempuan, mohon maaf ya, pada sampai sekarang mungkin seperti itu. Jadi sejak zaman dahulu sampai sekarang, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu menganggap mereka sebagai kaum yang eksklusif, Bapak Ibu. Ras yang eksklusif. Artinya apa? Mereka tidak mau berbaur dengan suku bangsa lain. Sampai hari ini pun orang-orang Yahudi masih punya pemikiran seperti itu. Seolah-olah menganggap bahwa ras lain atau suku lain itu di bawah akal mereka atau tidak pantas untuk berbaur dengan mereka. Mereka punya ego yang tinggi tentang kesukuan mereka, Bapak Ibu. Mohon maaf, kita kadang orang Batak, kadang sebagian kita pun punya ego seperti itu, pengennya ngumpul sama orang Batak aja. Lalu kita bilang, oh orang Batak itu hebat loh, tengok, bisa jadi pengacara, bisa jadi apa lagi, perkooperasi, apalagi profesor orang Batak yang punya apa ciri khas profesor orang Batak, Bapak Ibu. Ya, bukan guru, kalau semua guru kebanyakan lah pengacara lah ya, pengacara. Oh, yang mungkin kira-kira seperti itulah, Bapak Ibu. Ya. Orang Yahudi ini merasa
Kami loh orang-orang paling pintar di muka bumi ini. Gak layak kami berbaur dengan orang Samaria, termasuk orang Yunani. Nah, Yesus ini Bapak Ibu, dia tidak bermaksud untuk menyengajakan kalimat ini, tapi dia ingin melihat respon orang ini Bapak Ibu. Karena kita sebagai manusia Bapak Ibu, kita berpikir gini, aku loh gak layak loh di hadapan Tuhan. Aku loh tidak layak untuk menerima kesembuhan. Karena kita seperti itu Bapak Ibu, merendah sendiri. Tapi ibu ini punya iman. Walaupun aku bukan ras Yahudi, tapi aku ingin percikan mujizat itu untukku. Nah, lanjutlah Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ini 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan kepada anak-anak. Mengertikah Bapak Ibu tentang ini? Mohon maaf ya, kata kasarnya, ampas-ampas mujizat aja aku mau. Kira-kira seperti itu. Ampasnya aja, jangan mujizatnya, jangan yang besar-besarnya aja. Ampas-ampas mujizatnya aja Tuhan, aku mau. Jadi kalau sisi optimisnya dia bilang gini, kalaupun anakku tidak sepenuhnya sembuh, paling tidak ada perubahan atas dia. Karena mungkin anaknya ini Bapak Ibu sudah mengalami yang namanya kerasukan roh jahat yang sangat akut Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, kadang Bapak Ibu ya, untuk orang-orang tertentu, kadang gangguan mental itu Bapak Ibu sampai mengharuskan anaknya dipasung berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Mengharuskan anak-anaknya, tahukah Bapak Ibu dipasung? Dikurung di satu tempat, mungkin di kandang ayam atau di gudang, lalu kakinya ditaruhkan 2 potong balu kayu yang dikasih lubang Bapak Ibu, lalu tangannya diikat. Dia hanya bisa makan, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil di ruangan itu saja. Kalau dia dilepaskan keluar, dia akan melempari orang, dia akan mengganggu orang. Sudah sampai seperti itu Bapak Ibu. Mungkin anak orang tua ini melihat, aduh mohon maaf, andai anakku normal, andai anakku tidak kerasukan roh jahat, mungkin dia akan seperti orang-orang lain, bermain-main ke sana kemari, bisa bergaul dengan yang si anu. Tapi orang tuanya hancur hati Bapak Ibu, melihat bahwa anaknya tidak bisa fokus berinteraksi, melihat bahwa anaknya ini setiap hari teriak-teriak tidak jelas, halusinasi itu pun gangguan mental Bapak Ibu. Kadang mohon maaf ya, kita yang normal ini, mohon maaf, ada aja orang-orang tertentu yang kita lihat normal secara fisik, tapi punya kegelapan dalam dirinya, roh kegelapan. Contoh saja Bapak Ibu, kadang ada orang-orang tertentu yang seperti dibisiki roh jahat, udah kamu bunuh diri saja, udah kamu nggak layak, kamu nggak pantas. Adakah orang seperti itu? Ada. Kita lihat dari tampilan fisiknya dia seperti orang yang normal Bapak Ibu. Mohon maaf ya, Ibu Nancy, misalnya Ibu Nancy, banyak orang-orang apa namanya itu kalau yang baru melahirkan baby blues ya? Baby blues Bapak Ibu. Baru-baru ini ada berita seorang ibu menggorok anaknya. Tahu kan beritanya kan? Seorang ibu menggorok anaknya. Makanya Bapak Ibu waktu anak saya lahir, si Valeri dan ini si abang, adiknya, saya berusaha menjaga mental istri saya Bapak Ibu. Kalau kadang dia marah-marah saya biarkan aja sambil saya dampingi. Kalau tidak bisa gila sendiri Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu yang baru melahirkan, mungkin dia seperti melihat ada ketakutan, mohon maaf ya, karena mungkin karena faktor ekonomi. Nanti anakku ini kalau agak besar dikit, atau nanti anakku ini nggak akan dapat susu, kuliah suamiku nggak ada kerjaan, nggak jelas, lebih baik dia kubur daripada dia harus menderita ikut bersama-sama dengan kami. Baru-baru ini kan ada berita Bapak Ibu, seorang ibu membunuh 2 orang anaknya, kalau tidak salah meracun anaknya karena dia tidak pengen anaknya ini menderita Bapak Ibu. Di kisah ini lebih dari itu, bahkan lebih dari itu Bapak Ibu. Kalau mungkin tadi kerasukan roh jahat hanya sekedar, mungkin dia akan terlalu berambisi menjumpai Tuhan Yesus. Nah, (29) Bapak Ibu, ini intinya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Tahukah Bapak Ibu, kita dalam Tuhan ini harus punya iman Bapak Ibu. Yes. Amin. Amin. Dalam Tuhan ini kita harus punya iman.
Pernah waktu kami kunjungan Bapak Ibu, mengunjungi anggota FA dulu, si Mare-Mare sakit. Lalu saya berdoa untuk anak ini Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Di belakang saya, waktu saya berdoa, saya tahu di belakang saya ada seorang ibu yang ikut menopang kepala anaknya. Seolah-olah dia bilang gini, dalam hatinya mungkin, Tuhan, yang di depan didoakan, biarlah anakku juga ikut mendapatkan remah-remah doa itu. Saya waktu itu Bapak Ibu, hati saya terharu Bapak Ibu. Karena kenapa? Ya Tuhan, tidak layak aku keluar dari ruangan ini kalau aku tidak juga menghampiri ibu ini. Lalu saya berbalik Bapak Ibu setelah saya selesai mendoakan, karena saya tahu di belakang juga ada ibu yang ikut menopang kepala anaknya. Saya tanya basa-basi, sakit apa ini? Oh ya. Lalu saya tumpangkan tangan Bapak Ibu, saya berdoa. Kalau saya ingat momen itu Bapak Ibu, saya mau nangis Bapak Ibu. Mohon maaf ya, di sini penyuluh Ibu Timothy. Penyuluh itu Bapak Ibu, jangan sepele dengan pekerjaan penyuluh. Ada orang-orang di rumah sakit sana yang merindukan, mohon maaf ya, kadang karena dia jarang gereja, dia tidak kurang mendapat perhatian dari gereja. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit, tidak dapat kunjungan dari siapapun, tidak dapat topangan doa dari siapapun, tidak ada gereja yang mengunjungi, tidak ada anggota FA yang mengunjungi, lalu datanglah penyuluh Bapak Ibu. Penyuluh ini seperti seorang malaikat yang Tuhan, mungkin orang-orang yang atau orang yang sakit atau keluarga yang menjaga orang sakit ini berdoa, Tuhan tolonglah, datangkan seorang saja yang berdoa untuk anakku ini. Terserah Tuhan, datangkan dari mana saja, terserah. Lalu tiba-tiba Tuhan datangkan penyuluh. Secara tidak langsung penyuluh datang Bapak Ibu, menjawab doa orang yang sedang meminta pertolongan daripada Tuhan. Bukan tentang bahwa orang ini bisa berdoa untuk anak yang sakit, bukan. Tapi topangan doa, kerinduan. Lalu datang penyuluh, datang seperti seorang malaikat Bapak Ibu. Mungkin pada seperti itu bukan? Sering seperti itu Bapak Ibu. Lalu hati mereka seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kukira aku hanya sebatang kara di muka bumi ini. Ternyata Tuhan datangkan malaikat. Tuhan datangkan orang-orang yang tak terduga, yang bukan keluarga kami, yang bukan anggota, yang bukan tempat teman-temanku gereja. Kita harus bersyukur dalam Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita di FA saling mengunjungi, dan saya pun sebagai ketua FA berusaha untuk tidak mengabaikan satu orang pun Bapak Ibu. Waktu Ibu Lenci kemarin kita agak lama mengunjungi Bapak Ibu, saya bilang kok itu nanti habis KKR ya kami ke rumah, karena memang kebetulan kerja, ya Ibu Rendia menjelang KKR kemarin banyak kegiatan latihan Bapak Ibu. Lalu kami duluan dari tim PW datang Bapak Ibu, saya sampaikan itu nanti pasti kalian aja ya pas Eva di sini. Ya. Artinya bukan untuk mengecilkan hati, kami datang tepat pada waktunya, pada malam hari ini gitu. Amin. Iya. Kita bersyukurlah rumah ini tambah ramai Bapak Ibu. Mungkin itu nanti akan lihatlah, mungkin pas kerja ada 2 orang anak yang menarik bajunya, Bapak jangan pergi dulu. Kasih waktu aku sebentar lagi untuk bermain-main dengan mama. Saya Bapak Ibu sampai hari ini, sampai malam hari ini, kalau saya pulang ke rumah, saya tidak akan mengizinkan diri saya pergi keluar tanpa tujuan yang jelas Bapak Ibu. Saya izinkan diri saya keluar pergi, permisi untuk gereja, untuk FA, bukan untuk nongkrong-nongkrong Bapak Ibu. Saya tahu anak-anak saya seharian tidak bersama-sama dengan saya, malam mereka butuh kami sebagai orang tuanya. Kadang orang tua Bapak Ibu yang diizinkan anaknya ini seharian sampai malam bermain dengan penjaganya Bapak Ibu, dengan babysitternya. Sampai anak-anak ini lupa bahwa dia punya orang tua, dan dia anggap babysitter sebagai orang tuanya Bapak Ibu. Jangan sampai kita sebagai orang tua hilang figur dengan anak-anak kita. Makanya saya bawa anak saya laki-laki ini, si Samuel Bapak Ibu. Saya kalau lihat besarnya kasih Tuhan atas anak saya ini, saya kadang nangis Bapak Ibu. Mujizat demi mujizat Tuhan adakan atas dia. Amin. Kalau dulu dokter mungkin mempesimisi kami, berdoa aja ya, kuat. Tuhan pilihkan kalian untuk menjadi keluarga yang ini. Saya kadang tidak terima Bapak Ibu, tapi saya terima dengan lapang dada. Tapi Tuhan izinkan proses itu terjadi pada keluarga kami. Saya lihat anak saya Samuel ini semakin hari semakin luar biasa Bapak Ibu. Mungkin saya pikir dulu,
anak saya ini paling gimana ya kalau sampai besar dia ngesot ya, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Tapi lihat Bapak Ibu, dia paling setiap malam kalau dia mau tidur dia pasti nyanyi rohani. Tidak tahu di lagu sekuler Bapak Ibu, paling tahunya Indonesia Raya. Serius, Indonesia tanah airku. Yang dia tahu, ku mau selalu bersyukur. Dia harus imani lagu itu Bapak Ibu. Dia harus senantiasa bersyukur dalam Tuhan. Amin. Ibu ini Bapak Ibu, ibu yang bukan keturunan Yahudi ini, dia mengharap belas kasihan Tuhan Bapak Ibu. Nggak apa-apa lah Tuhan, nggak apa-apa, remah-remahnya aja loh. Nggak apa-apa loh kau kasih yang terbaik untuk orang-orang Yahudi. Aku yang bukan Yahudi ini remah-remahnya aja, ampas-ampasnya aja. Kadang kita Bapak Ibu orang tua, mohon maaf ya, untuk orang-orang tua yang sampai hari ini mungkin merindukan anak, mungkin doanya gitu, Tuhan satu aja Tuhan, satu aja, nggak apa-apa deh semata wayang, nggak apa-apa. Pasti itu doa mereka Bapak Ibu, satu aja Tuhan. Mau laki-laki mau perempuan terserah Tuhan aja. Yang penting kami punya satu yang menemani kami di rumah. Tuhan kasih banyak atas keluarga kita Bapak Ibu. Ibu Lebora punya 2, Oscar dan Timothy. Ibu Nancy punya 2, kami saya punya lain-lain Bapak Ibu. Ada, kita bersyukur tentang itu. Kita lihat ada begitu banyak doa-doa untuk itu Bapak Ibu. Sama seperti Sarah merindukan kelahiran keturunan di tengah-tengah keluarganya Bapak Ibu. Dia lihat Hagar sudah punya anak, hatinya menangis. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan hadiahkan anak atas mereka. Nah, oleh karena belas kasihan Tuhan atas Eva kita ini Bapak Ibu, yang dulunya mungkin menjadi kerinduan, Tuhan jawab. Aduh Tuhan, kapan lagi giliranku? Kawan-kawanku semua sudah pengangkatan, aku kok belum? Tuhan bilang, tunggu, ada waktunya. Tuhan izinkan mungkin kita bersedih hati beberapa waktu Bapak Ibu. Kita lihat kawan-kawan kita di kantor, oh sudah pakai nip, sudah pakai baju korpri. Tunggu, tenang, ada waktunya. Ibu ya, mungkin ibu itu berkecil hati kan, tapi itulah selalu datang dengan waktu yang tepat Bapak Ibu. Amin. Nanti ibu nanti mungkin Tuhan, kapan saya menjadi kampus? Tunggu, ada waktunya. Hadis. Ada waktunya. Tuhan, kapan aku kadis kesehatan? Tuhan sudah tunggu, ada waktunya. Tunggu. Siapkan dulu bahan syukurannya. Amin. Demikian juga yang berumah dulu. Tuhan, aku pengen usahaku lancar, aku pengen bisnisku lancar. Ibu Randy, Tuhan, wah baju-bajuku, aku pengen cepat habis. Tunggu, tenang Bapak Ibu. Semua berproses. Kadang bangkrut, udah kalau bangkrut bersyukur kepada Tuhan. Kalau lagi laris-larisnya bersyukur kepada Tuhan, kasih perpuluhan Bapak Ibu. Amin. Nah, saya kira itu firman Tuhan di malam hari ini. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan itu menguatkan hati kita Bapak Ibu. Amin. Nah, tapi belum harus Bapak Ibu. Saya bacakan nanti final ya. 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Mungkin selama ini kalau dia pulang ke rumah anaknya teriak-teriak, kali ini dia lihat anaknya tenang sekali, seperti orang yang sedang bermimpi indah. Sejak saat itu anaknya tidak pernah lagi dirasuki oleh roh jahat. Harapan saya di tempat ini Bapak Ibu, jangan ada yang suka halusinasi Bapak Ibu. Amin. Halusinasi itu bagian dari pekerjaan roh jahat Bapak Ibu. Saya dulu, mohon maaf ya waktu saya masih lajang, saya seperti punya indera keenam Bapak Ibu. Kadang saya di rumah mau teriak-teriak, saya lihat tiba-tiba ada kayak tuyul di atas lemari. Serius. Bahkan saya berdoa untuk diri saya sendiri Bapak Ibu. Makanya kalau dulu saya kalau mau tidur itu berdoa supaya saya jangan diganggu roh jahat Bapak Ibu. Karena bagaimanapun pasti ada yang namanya penguasa teritori Bapak Ibu, roh teritorial. Rumah kami di Semari-Mara itu Bapak Ibu, itu katanya dulu memang tempat-tempat yang agak-agak ini tuh. Ada penjaganya katanya. Ya, tapi saya nggak percaya lah, penjaganya Tuhan. Termasuk juga di tempat ini Bapak Ibu ada penjaganya, iya penjaganya Tuhan. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu biarlah rumah ini penuh dengan berkat Tuhan Bapak Ibu. Yes, amin. Saya kira itu, mari kita tundukkan kepala.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan, seperti perempuan Sirofenisia yang merindukan kesembuhan atas anaknya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah kami di malam hari ini Tuhan mengalami mujizat yang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah bangsa orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang pilih Tuhan, bukan orang-orang asing di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak hanya dapat terima-terimanya aja, tapi kami dapat roti yang terbaik yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, berkati anggota FA-Mu ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan. Biarlah mereka dimanapun mereka berada, mereka tetap dalam tangan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita percaya sama-sama, katakan amin. Haleluya.